Salam saudaraku, apa kabarnya? Semoga semua sehat dan bahagia. Untuk itu hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, sepengharapan dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi sembuh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dalam hidup kita ini memang tidak ada yang sempurna. Semua serba terbatas dan semua serba ada yang perlu kita pahami dan kita pelajari. Makanya di dalam firman inilah kita memperoleh kesempurnaan apa yang dikatakan bahwa Tuhan akan selalu membimbing, menjaga setiap pribadi yang mau tetap menguatkan dirinya, menguatkan dirinya kepada Tuhan. Dalam kitab Ibrani ini Rasul Paulus juga dalam hidupnya ternyata pernah mengalami suatu keterpelecok, dalam arti dia terpeleset, terjatuh oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran dalam hidupnya. Tetapi ternyata sejatinya dia selalu menguatkan dirinya kembali kepada Tuhan. Makanya kita dapati dalam tulisan ini bagaimana pemazmur untuk selalu menguatkan dirinya dan tidak mau menyerah dengan keadaan. Walaupun dia pernah terjatuh, tapi dia bangkit kembali untuk membenahi kehidupannya. Dalam ragam kesulitan juga yang dihadapi, tapi dia selalu memohon kepada Tuhan atas pertolongan dan perlindungan Tuhan supaya dia menjadi manusia yang baik. Dan kita lihat bagaimana penulis ini Rasul Paulus sendiri untuk meluruskan jalan pemikirannya, dalam konsep pemikirannya ataupun bagaimana perasaannya kepada Tuhan. Dia selalu membenahi dirinya hari lepas hari. Bahkan kita ketahui sejarah bagaimana bahwa Rasul Paulus juga pernah hidup dalam keberdosaan, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menjadikan Yesus menjadi gurunya, dan dia mau meninggalkan kehidupannya yang lama, yang gelap itu, dan kembali kepada Tuhan. Nah, makanya ketika dia disembuhkan Tuhan dalam batinnya, dalam rohaninya, dia juga membantu orang-orang sekitarnya yang pernah mengalami karakter seperti dia. Dia juga mau membenahi, menyembuhkan kerohanian seseorang untuk kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita bagaimana belajar untuk menata diri kita di dalam iman. Kita pernah berdosa, kita pernah salah, kita pernah melanggar firman Tuhan. Tapi hari ini firman mau mengingatkan kita untuk kita mau berubah, benar-benar bertobat kepada Tuhan, menyerahkan kesulitan hidup dan menyerahkan segala apapun yang kita alami di hadapan Tuhan, supaya Dia berkenan membenarkan, membaikkan, dan menyempurnakan kehidupan kita. Nah, untuk itu juga dikatakan bahwa kita juga berperan aktif untuk menyembuhkan orang lain. Jadi kalau kita pernah terjatuh, terpeleset di dalam kehidupan ini, kita juga kalau sudah sembuh, kita juga harus menyembuhkan kerohanian seseorang. Makanya dikatakan doakanlah orang-orang sekitarmu, bantulah mereka, nasihatilah, dan tuntunlah mereka ke jalan Tuhan seperti engkau dulu dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar. Nah, dan kita juga harus berkewajiban untuk meluruskan jalan tersebut supaya orang jangan lagi ada yang terjatuh atau tergelincir di situ. Tapi kita harus membenahi jalan itu, meluruskan jalan itu, dan memanggil pulang orang-orang yang sesat untuk kembali kepada Tuhan, untuk dibimbing, diajar, dan diberkati oleh Tuhan. Itulah tugas rohani kita sebagai orang Kristen. Jadi bukan hanya diri kita saja kita selamatkan, tetapi orang-orang di sekitar kita juga harus kita selamatkan. Karena demikianlah Tuhan berkenan kepada setiap pribadi yang mau dipakai Tuhan
menjadi pembawa berita sukacita, berita keselamatan. Akhirnya kita, Anda, dan semua orang akan memperoleh keselamatan yang hanya dari Tuhan saja. Tetap kerjakan keselamatan kita dan tetaplah berjuang untuk membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami terima hari ini. Jadikan ini menjadi pelita dalam kehidupan kami, supaya kami menyadari juga bahwa kami bertugas untuk membawa jiwa, menyelamatkan setiap pribadi untuk mengenal Tuhan, dan memberikan kepada mereka peluang untuk supaya belajar bahwa Tuhan itu sangat menunggu dengan sabar. Ketika kita terjatuh, Tuhan menunggu kita untuk mau bersama-sama hidup yang benar, hidup yang penuh rahmani, supaya Tuhan berkenan kepada kami semuanya. Kami percaya Tuhan menyambut kami dalam kemuliaan ketika kami mau bertobat, meninggalkan segala perbuatan yang tidak benar, dan kembali kepada Tuhan menjadi sumber keselamatan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati kami, menjaga kehidupan kami, dan memberikan kepada kami berkat-berkat, supaya kami juga tahu bersyukur kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu semuanya. Amin. Demikian saudara, tetap semangat, kerjakan keselamatanmu, jangan khawatir, Tuhan memberkati. Amin.